Ini juga harus dianggap sebagai pemimpin inspiratif gitu ya. Saya ingat misalnya ya Suyudi ini seorang cleaning service, tukang bersih toilet di mall kota Casablanca di Jakarta, Kokas, mall kota Casablanca gitu ya. Dia ya sebagai seorang cleaning service saya kira gajinya relatif kecil gitu ya. Tetapi ketika dia bekerja dan mendapat menemukan uang 50 juta dalam kantong plastik di kamar mandi, di toilet, ya diambil ini uang dan kemudian serahkan ke satpam. Dia bilang, tolong saya temukan uang ini 50 juta rupiah di toilet, tolong Anda cari siapa pemiliknya. Orang sederhana, orang miskin, tapi dia tidak mau ambil ini uang untuk kepentingan dia. Saya kira ini luar biasa. Gitu. Ada juga polisi, namanya Saladi. Ya tadi ada ngomong tentang ide saya tentang bagaimana mahasiswa harus ini dibiarkan untuk menyampaikan pendapatnya dan lain sebagainya. Saya juga pernah menulis tentang Saladi ini, ya, polisi dan pemulung. Ya, jadi saya masih ingat belajar dari Saladi. Titik 2, polisi dan pemulung. Ya. Nah, dia sebagai polisi ya, bekerja di Polresta Malang, ya, Jawa Timur. Tapi kemudian dia merasa bahwa pendapatannya sebagai seorang polisi mungkin tidak cukup untuk membiayai kehidupan keluarganya secara lebih layak. Gitu. Nah, karena itu dia mencari cara lain untuk memperoleh pendapatan tambahan. Caranya bagaimana? Dari pemulung gitu. Ya, dia ya sebagai pemulung saya kira dia memilih mengumpulkan barang-barang bekas ya, dan kemudian menjualnya. Nah ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena sebagai polisi saya kira dia mempunyai peluang besar untuk kemudian mencari pendapatan tambahan dengan cara yang lebih mudah. Ya, misalnya dalam tanda petik menilang orang di jalan, ya, kemudian meminta uang damai. Ya, walaupun sekarang saya kira para polisi kita sudah tidak seperti itu lagi ya. Ya betul. Saya beberapa kali ke kantor Polresta Kupang ini mengurus misalnya kehilangan kartu ATM, gitu, ya, dan itu gratis, cepat. Gitu. Ketika saya tanya biayanya berapa, ya mereka bilang gratis gitu ya. Nah, ini berarti kita ada kemajuan gitu ya. Jadi tapi ya, Saladi tadi ya, saya kira mungkin dengan tahu dan mau. Artinya dia memilih menjadi pemulung bukan karena berpikir bahwa ya tidak mau menggunakan jabatannya sebagai polisi, karena ya kita berharap sekarang para polisi sudah tidak sejelek dulu lagi seperti yang disinyalir oleh Gus Dur itu ya, bahwa hanya ada satu polisi yang baik, ada 3 tadi ya, tapi hitung-hitung 1 yaitu Hubang Imam Santoso ya. Jadi kita bisa belajar banyak dari orang-orang seperti Saladi dan Suyudi gitu, ya. Dan maaf kalau kita kembali ke pemimpin formal tadi ya, saya kira yang sekarang lagi populer ya Ahok ya, Basuki Cahaya Purnama. Ya dia ini ya kita tahu gitu ya, pernah menjadi bupati di Bangka Belitung ya, di Sumatera. Nah ketika menjadi bupati, kekayaan dia itu sekitar 8 miliar. Tetapi begitu turun, tidak lagi menjadi bupati, kekayaannya tinggal 5 miliar. Artinya dia tidak dapat apa-apa dari jabatannya sebagai bupati. Ya, dia malah memberikan. Ya. Bayangkan berkurang dari 8 ke 5. Gitu, ya.
dibandingkan dengan sekarang, ya saya kira tidak semua gitu ya. Biasanya ya setelah menjabat ya orang menjadi lebih kaya. Saya kira kita hormati itu mungkin karena mereka menabung gitu ya secara sangat sungguh-sungguh. Tetapi bahwa mereka menjadi lebih miskin seperti Ahok jarang gitu ya. Dan ini yang saya kira sangat luar biasa dari Ahok. Ya, nah, karena itu ketika Jakarta kemudian menolak dia dalam tanda petik menjadi gubernur, saya kira Jakarta rugi besar gitu. Dan kemudian pada masa dia memang Jakarta menjadi jauh lebih baik gitu. Karena dia menerapkan apa yang saya kira orang sebut sebagai kepemimpinan berbasis masalah gitu. Jadi ketika dia tahu ada masalah di mana, dia ke sana dan dia berdiri di situ sampai masalah itu diselesaikan. Kalau itu berkaitan misalnya dengan kepala dinas pekerjaan umum, dia akan telepon yang bersangkutan, tolong datang segera atasi masalah ini. Atau berkaitan dengan kebersihan dan lain sebagainya, dia akan langsung ke tempat terjadinya masalah itu sehingga kemudian masalah itu bisa diatasi. Itu Ahok. Nah, saya kira ya seperti saya bilang tadi, masih banyak lagi pemimpin inspiratif yang dari mereka kita bisa belajar banyak, tetapi ya kita butuh waktu gitu. Mungkin untuk sementara sekian ya soal para pemimpin yang inspiratif ini. Tinggal sekarang untuk para mahasiswa ya, ya Anda sebagai mahasiswa ya, mahasiswa baik yang sekarang ada di sini maupun yang sekarang lagi sibuk barangkali di NTT ini ya, pulang kampung karena COVID-19 ini ya, tapi tergabung dalam Permabar ya, Persatuan Mahasiswa Manggarai Barat. Saya kira ya Anda ini pemimpin masa depan gitu ya. Anda kalau Anda mau ya, bisa menjadi lebih hebat ya daripada Hugeng Imam Santoso ya, daripada Ben Boy ya, daripada Ahok ya, atau daripada tadi ya, Suludi ya, soal kejujuran dan lain sebagainya gitu, ya. Bisa ya, mengapa tidak gitu. Tapi tentu persoalannya ya bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi pemimpin hebat ke depan gitu ya. Nah ini saya kira sebuah pertanyaan yang sangat penting, dan untuk menjawabnya saya kira kita butuh waktu cukup. Tetapi izinkan saya menyampaikan satu dua hal yang moga-moga nanti bisa menjadi pegangan bagi adik-adik yang ada di sini sekarang gitu ya, atau bagi mahasiswa Permapar secara khusus atau mahasiswa secara umum ya, mahasiswa di negeri ini gitu, ya. Saya kira yang penting barangkali bagi Anda adalah bahwa Anda mempunyai mimpi besar gitu, ya, untuk menjadi pemimpin besar. Jadi mimpinya memang harus besar. Ya Bung Karno mengatakan ya, gantungkan mimpimu setinggi langit gitu. Ya itu artinya ya bermimpilah sebesar mungkin, dan ya kemudian berusahalah sebisa Anda untuk mencapai mimpi itu ya. Bukan mimpi namanya kalau kemudian Anda bermimpi besar lalu setelah itu ya Anda tidur gitu ya sepanjang hari, sepanjang minggu. Tidak ya, bermimpi besar tapi kemudian berusaha secara sungguh-sungguh untuk membuat mimpi itu menjadi kenyataan gitu ya. Berusaha sungguh-sungguhnya bagaimana? Ada banyak cara gitu, ya. Salah satu yang saya tidak lupa ya, nasihat dari Ismail Sidan. Ismail Sidan ini ayah dari Zinedine Zidane ya, tahu ya, ini yang biasa main bola kaki tahu Zinedine Zidane. Zinedine Zidane ini ya hidup di keluarga yang miskin, imigran dari Afrika Utara yang kemudian hidup di Prancis, di bagian selatan negara Prancis gitu. Miskin mereka. Nah suatu saat ketika sedang makan pagi, ayah dari Zinedine Zidane ini namanya Ismail Sidan tadi, dia bilang, Sidan,
ini omong kepada siniden kecil ini. Kau tidak mau jadi miskin toh? Nah iya Bapak. Dalam bahasa Prancis tentu. Saya tidak bisa bahasa Prancis ya. Nah ingat, kalau kau tidak mau menjadi miskin seperti sekarang, ya, berusahalah ya 2 kali lebih keras daripada pesaingmu. Dan ini yang Zinedine Zidane ingat gitu. Ya. Dia tahu dia punya bakat yang baik dalam soal bermain bola kaki. Dan dia kemudian lihat temannya, pesaingnya, ya dalam klubnya kah atau di luar itu, bahwa mereka berlatih keras gitu. Nah karena mereka berlatih keras, dia ingat nasihat bapaknya. Kau harus, kalau mau kalahkan mereka, kau harus berusaha 2 kali lebih keras daripada pesaingmu. Dan itu dia terjemahkan dalam kehidupannya sehari-hari. Dia lihat pesaingnya itu, ya mungkin teman seklub atau apa, atau mungkin teman SD, teman SMP sebelum masuk di klub, ya. Berlatih bola kaki 1 jam, berarti dia 2 jam ya supaya sukses. Dia lihat pesaingnya berlatih 2 jam, dia 4 jam. Dia lihat temannya berlatih 4 jam, dia 8 jam. Dia lihat temannya berlatih 8 jam, dia 16 jam. Dan seterusnya. Temannya berlatih 16 jam, dia 32 jam. Dan seterusnya. Nah memang orang kemudian pertanyakan, Anda yang benar saja, ya, karena 1 hari hanya 24 jam. Tapi ya ini sekaligus kesempatan bagi kita untuk cari inspirasi soal ini gitu, ya. Nanti bisa lihat di Google, ketik Sehat Sutarja, ya. Sehat Sutarja ini orang Jakarta yang berhasil bekerja di Amerika di Silicon Valley. Ya. Dia menjadi orang Indonesia yang masuk dalam jajaran kurang lebih 800-an terkaya di dunia. Gitu. Jadi orang kan menghitung ya, siapa-siapa yang kaya di dunia ini, mulai dari yang pertama orang-orang seperti Bill Gates dan lain sebagainya sampai Sehat Sutarja itu urutan ke 800-an. Lalu orang tanya, Anda mengapa sangat berhasil? Padahal Anda bekerja di Silicon Valley, tempat para jenius Amerika itu bekerja. Dia jawabannya, saya bekerja 48 jam per hari. 48 jam per hari. Berarti waktu yang ada itu memang diefektifkan sedemikian rupa sehingga seolah-olah setiap jam itu bernilai 2 jam begitu. Nah, ini Sehat Sutarja. Nah, saya kira ya itu tadi para mahasiswa ya kalau mau ya tadi bermimpi besar, kemudian berusaha secara sungguh-sungguh untuk membuat mimpi itu menjadi nyata dengan antara lain mengikuti nasihat Ismail Zidane tadi, berusaha 2 kali lebih keras daripada pesaingmu gitu. Ya. Nah, saya kira kalau itu bisa dilakukan ya Anda akan menjadi pemimpin besar gitu. Dalam bidang yang saya sebutkan tadi, bisa pemimpin formal, tapi bisa juga ya karena keadaan dan lain sebagainya ya orang-orang yang menjadi inspirasi karena kejujuran, karena keberanian saja sudah bangsa ini saya kira sudah bersyukur gitu ya. Memang tentu ya sebagai mahasiswa ya Anda tahu bahwa ada upaya ikutannya gitu ya. Jadi jangan sampai Anda mengatakan, oh kalau begitu saya harus bekerja keras, jadi lupa makan ya, lupa tidur. Tidak, karena ada nasihat lain, antara lain dari mantan rektor Unhas, Paturusi. Dia bilang ya supaya sukses dalam hidup ini lakukan hal-hal yang sederhana, ya. Think well, ya pikirkan yang baik-baik saja. Gitu. Bahwa masa depan Anda sebagai mahasiswa akan aman kalau Anda belajar secara sungguh-sungguh. COVID-19 ini akan berhenti dan karena itu kita tidak akan menjadi tahanan kota, tahanan rumah gitu ya.
Jadi berpikir yang positif, jangan berpikir, "Woi, saya ini kalau selesai kuliah ini bisa dapat kerja atau tidak, gitu. Ya, bisa dapat pacar yang cantik atau tidak." Gitu. Berpikir positif atau think well, ya. Kemudian ya eat well, makan yang baik juga. Gitu. Jadi jangan hanya makan nasi atau garam sehari-hari. Karena pikir ya uang yang ada dipakai untuk beli buku, ya tidak juga gitu ya. Jadi think well, eat well, dan move well, ya. Itu atau move more, ya. Bergerak secukupnya, berolahraga maksudnya gitu, ya. Dan menurut Paturusi ini juga ya, selain think well, move well, eat well, juga ini don't smoke, ya, jangan merokok. Nah, saya lihat Anda yang ada di sini ya tidak ada asbak, jadi saya harap tidak merokok. Gitu. Nah, saya kira ini penting karena dalam jangka panjang, percuma misalnya Anda menjadi gubernur lalu sakit-sakitan, ya. Orang tidak akan pilih lagi, gitu, ya. Atau Anda begitu jujur tetapi juga sakit-sakitan, tidak boleh. Jadi ya usahakan tadi, berusaha secara sungguh-sungguh untuk menggapai mimpi, apapun itu. Apa tadi ada tulis never quit, saya kira betul. Tetapi ya lihat keadaan. Kalau memang ya sudahlah, mungkin bisa quit, tetapi mimpinya mungkin di bidang lain gitu, ya, dan berusaha sungguh-sungguh untuk menggapai itu. Ya. Ditambah dengan misalnya disiplin. Tekad yang kuat, bahwa ya kalau ada tantangan lawan gitu, ya. Jadi jangan sudah tidak lulus satu mata kuliah 2-3 kali lalu lari ke jembatan Liliba terjun bebas, ya, tidak gitu, ya. Jadi mestinya ya, oke, ini kesempatan saya untuk berusaha lebih keras sehingga ketika saya lulus mata kuliah ini kemampuan saya lebih baik daripada dosen saya misalnya. Ya. Jadi itu tadi bagian dari think well, gitu, ya. Tekad, kerja keras, ya, disiplin, itu berarti sukses gitu. Ya. Ditambah dengan saya kira nasihat-nasihat orang bijak gitu, ya. Sleep well juga barangkali, tidur secukupnya. Jadi jangan mete sepanjang malam lalu ketika harus bangun, ketika harus kuliah ya tinggal cuci muka lalu pergi ini dan mengantuk di kampus. Jadi saya kritik atur waktu yang baik, ya, sehingga waktu itu digunakan secara efektif. Ya, seperti tadi itu sehat Sutarja, gitu, ya. Atau ya nasihat yang dari orang tua kita, ya. Banyak-banyak berdoa dan banyak-banyak bekerja, ora et labora itu. Ya. Atau orang Roma, ya, Latin biasanya mengatakan serva ordinem et ordo servabite, ya. Peliharalah aturan, ya, maka aturan akan memelihara engkau. Nah, saya kira ini sangat penting dan untuk mempraktikkan itu mestinya mudah, ya, walaupun dalam konteks tertentu agak susah karena misalnya kita tidak mau hidup sederhana, kita mau hidup mewah dengan cara yang katakanlah instan, gitu, ya. Tetapi kalau kita renungkan itu mestinya ya, serva ordinem et ordo servabite itu luar biasa. Aturan kan mengatakan, saya kira termasuk dalam Omnibus Law Cipta Kerja ini, bahwa kalau Anda tidak kerja secara sungguh-sungguh, ya mungkin dengan bahasa lain, ya, Anda tidak akan dapat makan, ya. Atau kalau Anda melakukan korupsi, ya Anda ditangkap. Kalau orang tahu itu, Anda dihukum. Nah, karena itu supaya aturan itu memelihara kita, ya kita jangan korupsi. Ya. Nah, tadi soal tokoh-tokoh yang inspiratif tadi, maaf kalau saya kembali sedikit, orang-orang seperti Ben Boy itu, ya, ini penting karena berkaitan dengan para pejabat lokal kita. Ya. Pada masa Ben Boy itu, persawahan Lembor itu dibuka secara sangat aktif itu.
termasuk para ya katakanlah semacam arsiteknya, ya orang-orang seperti saya kira Permabar tahu, ya beliau berasal dari Manggarai Barat, Bapak Alus Sahadun, ya, mengurus secara intensif itu persawahan Lembor. Kalau mereka mau pada masa itu, ya tinggal beritahu kepala desa, tolong siapkan saya persawahan Lembor itu, ya tanah 1 hektar gitu, ya. Atau kalau itu terlalu besar mungkin setengah hektar atau 1 are gitu. Kalau dia mau gitu, ya. Atau kalau mereka mau, ya termasuk Pak Ben, mereka tidak. Mereka tidak minta satu bidang sedikit pun di sana, tanah di sana. Gitu. Nah, karena itu ya ketika ada masalah di Manggarai Barat sekarang, ya, saya harap para pejabat yang mengurus sertifikat dan lain sebagainya di Labuan Bajo itu mengikuti teladan para senior kita itu, ya Pak Ben, Boy, ya Pak Alus Sahadun. Ya, tapi kita harapkan apa yang terjadi di Labuan Bajo itu akan dapat diselesaikan dengan baik. Gitu, ya. Jadi intinya itu, yaitu bahwa Anda berpikir besar, bermimpi besar, membuat yang terbaik untuk menggapai mimpi itu dengan cara-cara yang tadi saya sebutkan, kesederhanaan, kejujuran, dan tadi itu. Ya, memelihara aturan sehingga aturan akan memelihara kita. Aturan mengatakan kalau nilai ujian Anda, ya antara lain di bawah 6 dari rentangan 1 sampai 10 Anda tidak lulus. Nah, kalau nilai Anda memang di bawah itu dan tidak lulus, ya Anda tidak lulus. Nah, supaya aturan ini memelihara Anda, ya Anda belajar secara sungguh-sungguh supaya nilai 10. Nah, atau di atas 6 sehingga Anda lulus karena aturannya itu. Jadi kalau Anda mendapat nilai ini, Anda akan lulus, kalau ini tidak lulus gitu, ya. Jadi aturan ini yang kemudian Anda pelihara, serva ordinem, peliharalah aturan itu supaya aturan itu memelihara, ya, in ordo servabit te gitu, ya, dan aturan akan memelihara. Nah, ini saya kira beberapa hal yang berkaitan dengan pemimpin inspiratif. Gitu, ya. Dan saya kira ya, maaf saya tambahkan sedikit, bangsa ini membutuhkan Anda. Gitu, ya, sebagai pemimpin teladan masa depan gitu, untuk membuat bangsa ini menjadi lebih modern, lebih maju, lebih makmur, lebih hebat gitu, ya. Daripada sekarang. Sekarang ya kita bersyukur para pemimpin kita sudah berhasil membawa kita menjadi bangsa dengan pendapatan menengah atas gitu. Ya, pada masa Anda nanti saya kira kita bisa menjadi negara kaya. Ya. Dan itu bisa, ya, mengapa tidak. Dan saya ucapkan selamat berjuang, ya. Sukses bagi Anda semua. Tetap ya, bersemangat, ya, tetap tekun dalam mengejar mimpi, ya, pantang menyerah, ya, dan ya sisanya ya serahkan ke atas gitu, ya. Saya kira itu. Terima kasih ya. Banyak sekali yang disampaikan oleh kakak tadi terkait tokoh-tokoh inspiratif, tentunya menjadi cerminan hidup kita, terutama generasi muda, karena yang regenerasi itu akan terus berjalan, yang tua tumpas, Ya, yang coba. kakak sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Hadir pada sore hari ini, yang nonton mungkin pagi Ya. atau siang dalam gubuk sederhana. Jadi mungkin ini undangan pertama, project episode pertama. Jadi waktu berikutnya kita masih sediakan tempat kakak bisa berbagi untuk mahasiswa Manggarai Barat, untuk Manggarai Barat ke depannya. Ya, dan kemudian untuk NTT, ya, untuk Indonesia,
bahkan untuk dunia melalui tentu Manggarai Barat gitu. Jadi kembali ke mimpi besar tadi. Jadi kita tidak hanya berkutat di Manggarai Barat, tetapi ruang lingkup kita dunia gitu ya. Dan terbukti sebenarnya terutama melalui para pastor SVD gitu ya, atau para biarabati kita yang bergerak di seluruh dunia itu. Jadi kita bisa sekali lagi dengan tadi itu ya, kiat-kiat itu ya. Terima kasih.